Halo Sobatkom, kembali lagi dalam program Ngopi Sore. Sobatkom bisa menyaksikan secara streaming melalui Facebook, Diskominfo Kaltim, dan Instagram nomor 1 Kaltim. Kalau tadi kami menggunakan masker, sekarang kami tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan face shield. Nah, dengan begini bisa kelihatan kan cantiknya Ibu Nurbaiti dengan Celinda. Nah, kembali lagi Celinda, pertanyaan tadi Bu Isran udah panjang lebar perjalanan kisah hidupnya. Kira-kira kalau Celinda nih gimana sih, kita Sobatkom pengen tahu boleh, juga. Boleh. Celinda akan sedikit bercerita bagaimana perjalanan hidup seorang Linda Suciati. Jadi saya bukan asli orang Samarinda, saya asli orang Jawa, Surabaya tepatnya. Dan saya lahir di keluarga, saya mempunyai orang tua, kebetulan papa saya adalah Chinese yang sangat kuno, di mana waktu itu seorang wanita itu memang benar-benar harus mengikuti peraturan beliau. Papa saya selalu ingat satu hal, papa saya bilang gini sama saya, Linda, kamu udah nggak cantik, iya pak. Kamu juga udah nggak pinter, betul banget pak. Terus lagi kita ini nggak kaya, itu memang kelihatan pak, aku bilang itu. Satu aja pesan papa, cantik enggak, pinter enggak, kaya enggak, punya harga diri. Maksudnya apa? Jadi ketika kamu dimanapun, kamu bisa dihargai dan menghargai orang lain. Itu yang saya selalu ingat ya bu, dari papa saya. Saya tinggal di gang sempit, dimana waktu itu saya sekolah di sekolahan Petra Kalianyar, itu sekolahnya anak-anak orang kaya berkumpul. Dimana waktu itu semua diantar sekolah naik mobil, dan saya harus naik becak. Pasti tahu becak ya, kalau orang Jawa mungkin tahu becak. Dan mungkin dari kecil pun saya ngerasa saya kok malu ya naik becak terus. Dan saya selalu turun itu jaraknya jauh dari sekolahan, supaya teman-teman saya nggak tahu saya cuma naik becak. Sampai akhirnya saya selalu bermimpi, Pak, kapan kita ini punya mobil? Papa saya bilang, kondisi tambak di situ Bondo nggak memungkinkan kita untuk punya mobil karena hutang papa saya juga sangat banyak sekali. Tapi saya sangat percaya, entah kenapa dari kecil saya memang seorang pemimpi ya. Pemimpi lihat orang naik mobil, saya selalu bilang, entar aku juga naik mobil. Selalu saya katakan itu. Saya pada akhirnya, papa saya waktu itu jual tambak di Keraksan, papa saya dapat untung, kita diberikan mobil baru. Mobil nggak bagus tapi setidaknya mobil baru. Kita naik mobil, di situ saya merasakan, ternyata saya juga bisa merasakan yang seperti teman-teman saya rasakan, naik mobil turunnya persis depan pintu sekolahan. Jadi menurut saya, benar Bu Nurbaiti bilang dari kecil memang itu peran keluarga sangat penting, dan saya sangat bersyukur walaupun saya tidak lahir dari keluarga konglomerat atau orang kaya, tapi papa saya memberikan saya satu hal yang mungkin nggak orang tua lain bisa berikan, yaitu bisa punya harga diri. Dalam arti kata bisa menjaga diri apapun keadaan kita, nggak harus cantik, nggak harus kaya, dan nggak harus pintar. Sampai akhirnya nasib membawa saya ke Samarinda dengan berat badan sekitar 90 kilo ya Bu. Mertua saya pasti menolak, mertua saya pasti tidak berkenan karena bilang sama suami saya, ngapain jauh-jauh kok dapatnya tong minyak, drum minyak gini. Zaman dulu guys, nggak ada Bu handphone yang bisa video call. Zaman dulu handphonenya kecil Bu, cuma chat-chatan. Jadi saya itu dijodohkan sama suami saya dari sepupu saya, dimana sepupu saya itu sangat berarti, karena kalau nggak ada sepupu saya itu nasib saya nggak akan sebaik hari ini. Sampai kapanpun saya nggak akan pernah lupakan bagaimana sepupu saya mengenalkan saya sama suami saya. Jadi suami saya bilang dia badannya gemuk, saya bilang badannya kurus. Padahal waktu itu berat badan saya sekitar 90 kilo. Begitu ketemu ya dia mungkin shock ya, mau cancel tapi nggak bisa karena ketemunya di bandara Bu. Loh, kamu kok gendut? Loh, kamu kok seperti ini? Saya juga bilang, loh kamu juga seperti itu. Dalam hati saya, pasti nggak mau lah Bu, orang gemuk jelek gini. Ya udahlah, karena mungkin beliau suami saya udah sampai Surabaya karena nggak enak, ya udah karena sehari langsung pulang. Sampai akhirnya ke Samarinda Bu. Pas sampai Samarinda orang bilang, Celinda, kata orang bakal kembali lagi loh ke sini kalau sudah minum air mahakam. Waduh, saya percaya banget. Begitu sampai sini saya sedih Bu Nurbaiti, Kiki. Karena mungkin calon mertua saya tidak berkenan dengan hadirnya saya, dan saya mohon izin untuk pulang. Saya bilang saya tak izin pulang ke Surabaya karena memang mungkin kehadiran saya nggak diterima di sini. Suami saya sebelum pulang tanya, kepingin kurus nggak? Saya bilang siapa sih nggak mau kurus, siapa sih nggak mau cantik, tapi saya nggak punya uang, saya nggak punya biaya karena untuk kuliah aja saya sebagai seorang SPG, oke? Butuh berapa biaya untuk urusin badan? Saya minta uang untuk beli Herbalife, waktu itu ibu tahu kan, sampai sekarang 2 Herbalife cukup terkenal, dan saya kepingin olahraga. Singkat kata Bu, dia memberikan saya uang 5 juta, saya nggak ingat 5 juta, wow banyak banget pasti ya, wow. Beli Herbalife, bayar nge-gym, beli baju nge-gym, saya udah cukup punya uang. Sampai saya benar-benar kurus Bu, sekitar 32 kilo sampai ke 52 berat saya, oke? Waktu itu orang-orang yang mungkin nggak ngelirik saya, ngelirik, wow kurusan si kentang jadi langsing. Saya nggak bohong Bu, saya juga kepingin coba-coba untuk ke pria yang lain. Sampai adik saya bilang gini,
Cece itu panggilan kakak. Maaf ya C, kita dididik untuk sebagai kacang tidak pernah lupa pada kulitnya. Maksudmu yang ngurusin kamu siapa? Oh jadi, aku bilang gitu. Ya udah. Ketika orang itu sangat berjasa dan berarti di hidup kita, tidak seharusnya loh ibarat kata kamu pergi dengan pria yang lain. Nah, kata-kata adik saya itu banyak membuat saya iya ya, kalau nggak ada Ko Jadi mungkin saya nggak bakal kurus, saya nggak bakal dikasih kesempatan masakan pakai baju bagus tuh bagaimana. Akhirnya mungkin juga suami saya juga ngerasa saya udah kurus Bu, saya dipanggil ke sini. Nah, nggak lama akhirnya saya jadi warga Samarinda. Gitu ceritanya. Ternyata dari seorang kentang ya Cek, Iya, sekarang menjadi inspirator bagi wanita betul. di Kalimantan Timur. Nah, kalau Bu Norbaiti sendiri, kira-kira dari perjalanan hidup Ibu itu tadi dari awal, dari kecil hingga besar itu perjuangan ya Bu ya, dan sekarang menjadi sosok seorang ibu gubernur yang istilahnya tuh orang pun akan hormat. Nah, tetapi dulu pasti Ibu pernah merasakan bagaimana pas Ibu berkembang menjadi wanita dewasa, Ibu sesama wanita bukan malah didukung gitu loh dengan posisi kita sebagai wanita, malah justru gesekan-gesekan iri dengki malah muncul dari wanita sendiri. Nah, gimana sih Ibu trik Ibu untuk merasa tetap jalan? Saya tetap Norbaiti yang saya yang dulu. Terima kasih. Saya tadi ini nih kalau mau dijawab semuanya panjang, tapi saya coba jawab bahwa kalau orang suka dengan kita, alhamdulillah. Kalau tidak suka, perempuan-perempuan di luar sana juga saya alhamdulillah. Artinya saya belum terkenal, saya belum bagus. Kan kita harus kembali ke belakang atau berpikir bahwa orang yang tidak suka dengan kita mungkin kita punya kekurangan. Kita syukuri aja kekurangan itulah bagaimana kita bisa memperbaiki diri. Nah, sehingga apapun yang mereka perasaan mereka tidak senang dengan kita, semoga saja kita berbuat baik, apa yang kita kerjakan kita tulus bahwa tanpa harus dipuji, tanpa harus tadi katanya karena istri gubernur saya dihormati betul. Harapan saya kepada seluruh lapisan masyarakat se-Kalimantan Timur, baik kawan-kawan saya, baik semua anak-anak generasi muda, bahwa saya ingin berteman kepada siapa saja. Itu yang terpenting. Kenapa? Kalau berteman hanya memandang sesuatu jabatan, itu tidak kekal menurut saya. Saya ingin berteman kalau sekarang ini nih, saya duduknya sebagai Norbaiti nih, istrinya Pak Gubernur. Tapi nanti pada waktu saya posisi mendampingi Pak Gubernur, baru saya sebagai istri gubernur. Nah, sekarang posisi saya sebagai Norbaiti, ketua PKK, ketua Dekranas, dan tanggung jawab itu tentu saja harus saya kerjakan dengan benar-benar. Nah, sekali lagi bahwa mari kita bersilaturahmi, berteman tanpa melihat suatu jabatan, sehingga pertemanan itu menjadi pertemanan persaudaraan, saling kasih sayang, saling mencintai. Insya Allah kalau kita sudah berteman tanpa harus melihat suatu jabatan, itu adalah pertemanan yang hakiki menurut saya. Sekali lagi, kalaupun ada yang tidak senang, tidak suka, atau ada yang tidak menerima lah kita seperti ini, atau kita jadi ini, jadi itu biasa. Sebagai manusia kita juga patut bersyukur karena mereka begitu, kita harus bisa memperbaiki diri kita, kekurangan-kekurangan kita harus kita perbaiki. Jadi sekali lagi bahwa kalaupun ada perempuan lain yang tidak suka dengan kita, itu sudah biasa dan memang lumrah ya, bahwa di kehidupan ini patut kita sadari suka dan tidak suka itu pasti ada. Jadi kita harus sadari bahwa memang di kehidupan itu kita harus begitu, ada suka dan tidak suka, sehingga kita bisa memperbaiki diri kita dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kalau berarti poin pentingnya tadi itu intinya bersyukur, Ceh. Nah, kalau menurut Cece sendiri gimana? Cece kan dari dulu seperti apa pasti udah sering dong, dan bahkan ya mungkin dalam waktu kemarin-kemarin sempat dibully. Nah, gimana sih Ceh biar tetap survive kita, karena kadang-kadang cacian itu malah justru dari orang-orang sekeliling kita. Betul banget. Satu hal simpel aja, ketika saya datang dengan dandanan bulu mata, setiap orang tuh memandang saya gak bagus, mungkin mereka juga jijik atau mungkin gak senang lihat saya karena merasa aneh banget ini cewek dandanannya seperti ke pesta atau gimana. Banyak sekali perkataan mereka yang kadang tuh saya sendiri sebagai manusia gak kuat, merasa
aduh mendingan aku nggak pakai bulu mata. Tapi kan saya menyadari sekali kekurangan pada wajah saya karena saya mungkin nggak dikaruniain Tuhan wajah cantik alami tanpa bulu mata dan make up. Dan karena saya sangat menyadari kekurangan saya berpikir walaupun saya nggak cantik alami seperti wanita lain atau orang lain, masa sih saya nggak dikasih kesempatan merasakan menjadi wanita cantik walaupun dengan bulu mata, walaupun dengan make up. Sampai akhirnya Ibu Kiki, semua yang ngomongin saya, yang menghina saya, yang membuli saya, pada akhirnya Anda juga pakai bulu mata kan? Hair extension di mana-mana kan? Ibarat kata wanita tanpa bulu mata mendingan gak usah makan, yang penting pakai bulu mata. Nah, habis itu melihat dandanan saya, mereka mungkin gak suka dengan cara berpakaian saya, menurut mereka saya norak. Saya setiap hari kayak orang kondangan katanya. Tapi saya berpikir, saya jadi diri saya sendiri. Saya kepingin setiap wanita itu nggak cuma merasa sudah punya suami kaya, punya anak, semuanya terus asal-asalan. Nggak bisa Ibu, nggak bisa Kiki. Seorang wanita walaupun kodratnya sebagai seorang istri dan ibu harus bisa dong menjaga penampilannya, menjaga kecantikan tubuhnya, kecantikan wajahnya untuk selalu cantik, selalu sehat, selalu bahagia sampai nanti usia tua nanti. Itu prinsipnya saya. Dan Ibu Nurbaiti juga bilang betul banget, sebaik apapun kita pasti banyak orang gak suka sama kita. Dan mungkin bagi Ibu tadi ketika orang gak suka itu adalah kekurangan kita. Maaf Ibu, kalau bagi seorang Linda supaya saya kuat, saya berpikir gini Bu, muka kayak saya yang pas-pasan gini mungkin ya kayak setempel belakangnya sepeda motor ini, kalian aja bisa iri. Gimana kalau mukanya saya seperti kayak Sandra Dewi, Luna Maya, saya nggak ngerti lagi kalian bakal ngomongin saya seperti apa. Saya selalu bilang, muka saya mungkin kayak tempelan kolkas-kolkas di lemari dingin kalian, tapi kalian ngomongin saya. Berarti saya satu poin di atas kalian. Itu prinsip saya Bu. Kenapa? Kalau saya cuma di bawah dan kurang, saya rasa Anda buang waktu untuk ngomongin saya. Buat apa ngomongin orang yang di bawah, nggak selevel dengan kalian, nggak ada apa-apanya sama kalian. Kok kalian ngomongin tuh nggak ada gunanya. Tapi karena dia tuh lebih dari kita, lebih dari siapapun, makanya kalian ngomongin dengan membuat berita-berita nggak baik, dengan membuat semua asumsi masyarakat A tambah B tambah C supaya orang nggak suka sama kita. Saya belum pernah Bu sepanjang sejarah saya merabrak orang ataupun saya datengin atau saya telepon atau saya maki-maki. Saya nggak pernah ngelakuin itu Bu. Kalau memang orang itu tidak senang dengan kehadiran saya yang memilih untuk mundur dan mengalah. Karena buat saya nggak kepingin menyakitin perasaan siapapun dengan semudah mengatakan, tolong ya Bu, maafin Linda. Tolong ya Ki, maafin Cilinda. Enggak. Karena kata maaf tidak semudah itu untuk diucapkan. Jadi saya termasuk salah satu orang yang sangat-sangat menjaga arti kata maaf dan tidak segampang itu untuk mengucapkannya. Karena saya punya satu prinsip Ibu dan Kiki, saya tidak ingin menyakitin perasaan siapapun sampai nanti di ujung usia saya nanti. Kenapa? Saya nggak mau ketika saya harus dipanggil kembali, saya bilang saya masih punya salah sama Ibu, saya masih punya salah sama Bapak, dan saya nggak punya waktu untuk mengatakan tolong maafin saya. Itu sih prinsip saya. Karena hidup di Samarinda juga nggak gampang, apalagi menghadapi karakter seperti seorang Linda Suciati. Wah, berarti semua wanita itu mempunyai kelebihan kekurangan ya Ibu. Jadi kita tidak harus selalu tampil sempurna. Itulah hebatnya dari Celinda yang dari awal banyak ini akhirnya bisa bertahan seperti ini, survive seperti ini. Nah, kalau Bu Nurbaiti, kira-kira dari yang Ibu sebutkan tadi apa sih akhirnya yang menjadi para wanita kagum? Karena berdasarkan polling kami ini kecil-kecilan sih Bu ya, Ibu Nurbaiti itu termasuk wanita inspiratif. Nah, kira-kira di dalam diri Ibu tuh apa sih yang bisa menjadi contoh bagi wanita di Kalimantan Timur? Terima kasih. Ini adalah penilaian yang menurut saya bagaimana bisa hidup bermanfaat bagi orang lain, itu yang terpenting. Jadi inspiratif itu hanya pengikut saja. Nah, padahal kita bagaimana bisa melaksanakan tugas-tugas keseharian kita, kemudian tanggung jawab kita kepada negara. Karena saya tadi disebutkan bahwa sebagai ketua ini, ketua itu adalah tanggung jawab moral saya yang harus saya kerjakan. Artinya kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan harus betul-betul dikerjakan dan harus mencapai target yang kita inginkan. Sehingga kalau tadi pollingnya seperti itu, sekali lagi itu sebagai pengikut saja. Tapi bagaimana kita bisa membuat satu pekerjaan yang memang betul-betul penuh tanggung jawab.
Jadi pekerjaan itu kita betul-betul bertanggung jawab bahwa ini tugas saya loh, ini pekerjaan saya. Saya harus bisa menyelesaikan tugas saya ini dengan benar dan baik. Nah, tujuannya apa? Bahwa kita ini dipercaya oleh negara, karena kami biasanya kan disumpah tuh, dilantik. Iya. Bahwa negara mempercayakan kepada saya untuk memegang satu pimpinan organisasi. Begitu juga masyarakat Kalimantan Timur. Mereka pasti mempercayakan, kami sudah percaya nih kepada ibu, bagaimana bisa tidak mengambil tanggung jawab ini secara benar. Nah itu, kemudian yang terpenting adalah tanggung jawab saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau tanggung jawab itu kan sampai ke akhirat. Ya. Kalau saya sudah diangkat sebagai ketua Dekranas, ketua PKK, kemudian yang lain-lainnya, tentu saja saya tidak hanya bertanggung jawab di dunia, tapi nanti di akhirat pasti kalau saya kerjanya bagus, kalau saya bisa mengerjakan ini dengan benar dan sudah semoga saja bisa dirasakan oleh masyarakat, nanti yang lain-lainnya bisa ngikut. Jadi saya sekali lagi bahwa harus melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, melaksanakan tugas ini karena kami bertanggung jawab kepada masyarakat Kalimantan Timur, kepada negara, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah semuanya, insya Allah kita pasti dapat juara. Tapi jangan berpikir bahwa saya mengerjakan ini karena saya mau juara, tidak. Tapi bagaimana target kita menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepada kita. Nah, jadi targetnya itu bukan juaranya. Nah, kalau juara itu mengikut saja, ya kan? Ya. Kalau juara-juara itu mengikut, tapi bagaimana kita fokus dalam bekerja, bagaimana kita fokus dalam melaksanakan tugas dan fokus bahwa ini adalah tanggung jawab saya dunia dan akhirat. Lakukan dengan yang terbaik ya Bu, ikhlas. Dengan ikhlas. Ya. Silakan Ibu Celinda, silakan kita ngopi dulu, silakan. Lanjut kita tanya lagi nanti Celinda. Sampai lupa lihat tentang. Oh iya ya. Loh, ya. Sampai lali guys, buka ini guys. Celinda nih, gilirannya ya. Kita tanya lagi nih, kira-kira apa sih yang dalam diri Celinda itu tadi yang udah sekian diceritakan, apa yang bikin para wanita ini menganggap Celinda ini inspirator? Karena ya berdasarkan polling kecil-kecilan kami, Celinda dan Ibu Nurbait ini bersaing saja gitu. Cuma beda ini ya Bu, cuma skornya dikit lah. Makanya Celinda bisa jelaskan kira-kira apa sih yang dalam diri Celinda ini spesialnya? Seorang Linda Suciati itu nggak banyak kelebihannya selain berat badan dan minyak dan lain-lainnya. Tapi seorang Linda Suciati itu menurut Celinda sendiri adalah wanita yang tangguh, yang mungkin bisa menjadi inspirasi adalah ketika orang lain berkata, kamu nggak bisa Lin, kamu tuh nggak ada apa-apanya, kamu cuma seperti rempeyek itu. Tapi saya selalu bilang, Ki, hinaan-hinaan orang itu akan saya buktikan dengan yang namanya satu, kesuksesan. Enggak dengan amarah, enggak dengan caci maki atau balik ngarang cerita-cerita, enggak, hanya dengan yang namanya kesuksesan, Ki. Jadi apapun itu harus ini ya, Ce. Kira-kira apa lagi sih, Ce, selain itu? Mungkin karena mereka tahu sekali background saya dari orang nggak punya ya, Bu. Hari ini pun saya tidak pernah merasa punya, Bu. Tapi saya selalu bilang, hari ini kehidupan saya lebih baik daripada kemarin. Jadi apa yang selalu saya impikan, selalu saya ucapkan dengan perkataan-perkataan yang baik. Dan saya sangat menginspirasi banyak orang, doa apa? Ucapin yang baik, doain yang baik, perkataan yang baik itu pasti akan kembali baik. Begitu pula ketika kita menghina orang lain, kita menyakitin perasaan orang lain, hati-hati. Biasanya kan putar balik ke Anda sendiri. Ya itu yang selalu saya pegang dan dimana tadi Bu Nurbaiti lihat, Linda setiap hari selalu share ya kegiatannya. Ya Bu, saya cari makannya lewat Instagram Bu, lewat Instastory. Jadi saya menceritakan sedikit setiap hari saya ini berbuat apa dan melakukan apa. Termasuk impian-impian saya. Tadi saya masuk, saya sebagai tamu. Insya Allah nanti saya jadi nasabah beneran di Bangka Tintara. Gitu. Wah, berarti rencana kita tuh harus semangat, doa. Intinya sih sebenarnya itu ya, Ce ya. Tetap terus. Nah, kalau Bu Nurbait ini gimana nih kira-kira? Apa sih yang harapan Ibu sebagai seorang wanita, termasuk wanita, gimana agar wanita lain juga bisa menjadi wanita inspiratif juga? Menurut saya untuk menjadi wanita inspiratif itu adalah
bagaimana seseorang itu bisa melaksanakan kehidupan sehari-harinya tanpa harus negatif thinking, tanpa harus banyak keluh kesah, tanpa harus banyak melihat kekurangan orang lain. Tapi bagaimana perempuan-perempuan di Kalimantan Timur ini agar mereka menjadi inspiratif, itu kuncinya yang saya sebutkan. Kita harus open minded kepada siapapun, kita harus bisa menerima kekurangan orang lain, kita harus bisa melihat bahwa seseorang juga mempunyai kelebihan. Sehingga bagaimana potensi-potensi diri perempuan-perempuan yang ada di Kalimantan Timur ini mereka bisa kembangkan. Mereka tidak perlu patah semangat, mereka harus optimis bahwa semua kegiatan-kegiatan apapun itu, baik itu perawat misalnya, baik itu dokter, di profesi-profesi yang ada di Kalimantan Timur, pegawai negeri, macam-macam semuanya, yang terpenting adalah semangat melaksanakan tugas-tugas, semangat di dalam mengemban tugas, karena beda nih, mengemban tugas dengan tugas-tugas beda. Dia biasanya kalau mengemban tugas kan dia diperintah untuk mengerjakan tugas itu. Tapi kalau dia paham bahwa, contoh nih, nggak usah jauh-jauh, seperti Celinda, seperti sampean, bahwa fokusnya saya hari ini sebagai moderator, atau disebutlah sebagai host hari ini. Nah, kalau itu fokus, pasti hasilnya bagus. Jadi harapan saya bahwa seluruh masyarakat Kalimantan Timur, terkhusus perempuan, sekali lagi kita harus optimis, kita harus terbuka, menerima semua perubahan-perubahan yang ada di lingkungan kita, sehingga kita tidak sempat berpikir untuk mencari kekurangan orang lain. Tapi bagaimana kita mengeksplor kemampuan kita, mengeksplor kelebihan-kelebihan kita, sehingga itu bisa dilihat oleh lingkungan kita. Jadi kalau orang tadi bicara jelek mengenai kita, silakan. Yang pertama, kalau orang bicara jelek mengenai kita, artinya pahala kita sudah ada. Pindah, kita pahala nih dengan yang tidak suka dengan kita sadari itu. Kemudian kalaupun mereka tidak suka, wajar bahwa semuanya ini ilmu kan beda-beda. Kepala beda-beda. Jadi kita sadari bahwa memang kita hidup ini, semua masyarakat ini, baik teman-teman dekat kita, teman-teman kerja kita, bahwa mereka juga beda-beda pikirannya. Kita terima saja, memang itulah kekurangan dan kelebihan kawan-kawan kita, sehingga kita tidak berpikir bahwa ini begini, enggak sempat lagi kita berpikir mencari kekurangan orang lain. Tapi bagaimana kita setiap waktu, setiap hari berpikir menunjukkan kemampuan kita, menunjukkan kelebihan kita kepada masyarakat kita di lingkungan kita tinggal. Siap, Ibu. Kita tahan dulu, kita saksikan dulu iklan berikut.